Bagi teman-teman yang belum muncul tombol memilih formasi P3K Guru tahap 2, ini harap bersabar dan pantau terus akun SSCASN-nya nanti akan muncul secara berkala, teman-teman. Selanjutnya, bagaimanakah kejadiannya jika ternyata ketika kita login seperti ini, teman-teman, pada menjelang pemilihan formasi tahap 2, ada tulisan Anda tidak dapat memilih formasi pada seleksi kompetensi tahap 2 karena formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan atau sertifikat pendidikan Anda tidak tersedia. Anda dapat mengikuti seleksi kompetensi 3 pada instansi pemerintah daerah lain. Nah, sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi informasi terkait tentang mengapa ada tampilan seperti ini, kemudian penyebabnya apa, solusinya ini bagaimana. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, untuk kita melihat apakah kita sudah bisa memilih formasi P3K Guru tahap 2 ataukah belum, ini kita login ke akun SSC ASN kita masing-masing. Kita ketikkan saja sscsn.bkn.go.id. Berikutnya setelah sampai sini kita langsung bisa klik login. Berikutnya teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini untuk tombol memilih formasi tahap 2 ini hilang lagi, teman-teman. Ini sejak tadi malam ini sudah muncul, tadi pagi masih muncul, namun agak siang dikit ini tombolnya ini hilang, teman-teman. Nah, selanjutnya kalau misalkan di sini ada tulisan seperti ini, teman-teman, yaitu meskipun tombol untuk memilih formasi yang tahap 2 ini belum muncul. Kalau misalkan teman-teman ada tulisan seperti ini, maaf Anda tidak lolos seleksi CASN P3K Guru tahap 1, masa sanggah berakhir, namun Anda masih dapat mengikuti seleksi tahap 2. Ini artinya aman, teman-teman. Kita masih bisa ikut seleksi atau ikut ujian P3K Guru tahap 2. Lain halnya dengan kondisi yang ada di sini, teman-teman. Yaitu jika ada tulisan, Anda tidak dapat memilih formasi pada seleksi kompetensi tahap 2 karena formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan ini atau sertifikat pendidikan Anda tidak tersedia. Anda dapat mengikuti seleksi kompetensi 3 pada instansi pemerintah daerah lain. Nah, yang ini adalah contoh untuk kawan kita yang mana jurusannya itu adalah PAI, teman-teman, yaitu Pendidikan Agama Islam. Dikarenakan di sini untuk formasi di daerah kami untuk pendidikan agama Islam ini masih banyak formasi. Nah, ini kita kasihkan contoh. Nah, ini adalah salah satu contoh formasi yang belum terisi di tahap 1 dikarenakan pesertanya ini tidak lulus, teman-teman, di tahap 1. Nah, jadi karena peserta di sini nggak lulus, maka untuk formasi guru PAI ini masih muncul. Nah, dengan demikian di sini masih bisa untuk mengikuti seleksi P3K Guru tahap 2. Nah, kemudian teman-teman, di sini untuk formasi guru kelas ya. Ini adalah untuk formasi guru kelas. Nah, di sini untuk di daerah kami ini juga masih banyak formasi guru kelas yang belum terisi. Misalkan saja di sini saya berikan contoh. Nah, ini teman, misalkan adalah contoh yang ada di SDN Pandian 5. Di SDN Pandian 5, di sini formasi guru kelasnya belum terisi di tahap 1. Artinya di sini bagi teman-teman yang memiliki ijazah S1 PGSD untuk melamar formasi guru kelas ini masih bisa mengikuti tahap 2. Nah, ini adalah teman-teman bisa melihat di kabupaten masing-masing apakah formasinya itu ada apa tidak. Kalau misalkan di sini formasi masih ada, ini seharusnya teman-teman di bagian sini ini Anda masih bisa mengikuti seleksi tahap 3. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk yang ini adalah screenshot dari kawan saya yang mana kawan saya itu memiliki ijazah S1 bahasa Inggris. Nah, kawan saya ini memiliki ijazah S1 bahasa Inggris, teman-teman. Dikarenakan di sini di Kabupaten Ngawi ini tidak membuka formasi S1 bahasa Inggris untuk guru bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu adanya di SMP, teman-teman. Ini enggak ada. Nah, ini kita coba searching bahasa bahasa Indonesia ada. Nah, bahasa Inggris ini enggak ada, teman-teman. Di Kabupaten Ngawi ini tidak membuka formasi bahasa Inggris. Jadinya ketika kawan kita login, ini di sini ada tulisan seperti ini. Anda tidak dapat memilih formasi pada seleksi kompetensi tahap 2 karena formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan atau sertifikat pendidikan Anda tidak tersedia.
Ya, jadi nggak bisa ikut tahap 2 teman-teman. Kemudian kawan saya memiliki ijazah S1 Bahasa Inggris, nanti bisa ikutnya kapan? Nanti bisa ikutnya itu adalah di seleksi P3K Guru yang tahap 3 teman-teman. Mengapa demikian? Karena untuk tes tahap 2 ini adalah masih dalam satu lingkup instansi ya. Jadi teman-teman bisa lintas kecamatan untuk mendaftarnya, namun asalkan itu masih dalam satu instansi, dalam satu wilayah kewenangan, yaitu untuk yang SD dan SMP itu nanti di bawah naungan kabupaten atau kota, teman-teman. Jadi misalkan ini adalah kawan saya, ini punya ijazah S1 Bahasa Inggris, dia ini mengajarnya itu adalah di kabupaten ini, kemudian karena formasinya nggak ada, maka nggak bisa ikut tahap 2. Nanti bisanya ikut tahap 3, teman-teman. Nanti bisa lintas kabupaten, lintas provinsi seluruh Indonesia ya. Nanti bisa mendaftar seperti itu. Mungkin juga teman-teman ini ada yang ijazahnya ini, S1 PGSD, tapi ada tulisan seperti ini adalah pasti di daerah kawan-kawan ini sudah tidak ada formasi lagi. Artinya karena nggak ada formasi, maka ya kita ikutnya nanti di tahap 3 teman-teman. Untuk ijazah-ijazah lain, kualifikasi akademik, dan atau juga untuk sertifikat pendidikan, itu adalah kalau nggak ada formasi di daerah kita, maka kita tidak bisa ikut di tahap 2. Itu seperti yang tertera dalam Permen Pan RB, tepatnya untuk tahap 2 itu pada paragraf ke-9 seleksi kompetensi 2 pasal 33. Ya mana di sini kalau misalkan kita cermati, ini adalah teman-teman mendaftarnya itu di wilayah kewenangannya masing-masing. Misalkan satu lingkup kabupaten, satu lingkup kota. Jadi kalau formasinya habis, ini nggak bisa keluar daerah teman-teman. Kemudian nanti di tahap 3 itu teman-teman bisa mendaftar di kabupaten lain ya, atau juga provinsi lain. Itu nanti sudah lintas teman-teman, sudah lintas provinsi, jadi bisa memilih dimanapun. Nah ini teman-teman, untuk yang seleksi kompetensi 3, ini tepatnya pada paragraf ke-11 yaitu pasal 37, yang mana di sini untuk pesertanya, dari teman-teman seluruh peserta yang tidak lolos pada seleksi kompetensi 2, maka di sini bisa mendaftar untuk P3K yang tahap 3. Termasuk juga teman-teman yang tidak kebagian formasi di tahap 1, 2, nggak bisa mendaftar, milih formasi karena udah habis, maka nanti bisa milih di tahap 3 dan ini bisa memilih di daerah-daerah lain yang ada formasinya. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini, bisa ini, yaitu pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh wilayah di Indonesia yang belum terpenuhi di seleksi kompetensi 1 dan juga seleksi kompetensi 2, sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau juga kualifikasi pendidikannya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada tampilan seperti ini, maka teman-teman harus bersabar untuk menunggu nanti seleksi kompetensi 3. Oke, demikian semoga bermanfaat ya.